ada individu, ada pihak, ada golongan yang menganggap ataupun mengatakan bagi golongan salaf ataupun salafi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy, yakni berjihad. Bagi anggapan mereka perkara ini salah. Bila kata Allah taala berjihad, berjihad maknanya berarah, arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ataupun dikatakan Allah taala itu bertempat. Ini juga bercanggah. Dakwaan individu ataupun pihak ini bercanggah yang pertamanya dengan kidam. Kekeliruan ini kita nak jelaskan. Yang pertama sekali, menafikan jihad dan juga menafikan makan tidak ada dalam Quran dan hadis. Tidak ada dalam Quran hari menafikan Allah Ta'ala itu berjihad, tidak menafikannya Allah Ta'ala itu tidak berjihad, dan tidak menafikan tidak bermakan. Jadi bagaimana? Mana kekal dalam keadaan tidak isbat, tidak nafi. Dalam Al-Quran dan hadis tidak isbat, tidak nafi. Bukan sahaja isbat, isbat pun tidak, nafi pun tidak. Sebab tu benda tu tak ada dalam Al-Quran. Jadi kaedah ini, Wahabi itu sekali masuk ke dalamnya, kalau kita itu tidak diberi benar-benar hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa keluar. Karena isinya itu doktrin-doktrin semata. Ya, kita tidak diperkenankan memakai akal kita sama sekali untuk mempertanyakan apa yang mereka doktrinkan. Nah, ini sekte kalau sudah begini ya. Katakan Allah itu di aras, tapi jangan dikatakan Allah itu bertempat, itu tidak usah dipikirkan. Kemudian Allah itu punya tangan, punya kaki, kakinya tidak sama dengan kaki makhluk, tangannya tidak sama dengan tangan makhluk, tapi jangan ditanyakan begitu. Nanti kalau misalkan ditanyakan apa Allah punya badan atau enggak ada pertanyaannya dari salaf. Kalau Allah itu punya kepala atau tidak, enggak ada pertanyaannya. Itu beragama macam apa seperti itu ya? Itu hanya ilusi saja. Hanya ilusi-ilusi saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jangankan secara ilmiah, secara obrolan saja, kalau orang ini memiliki sedikit saja sanity ya, memiliki sedikit saja kewarasan, dia tidak akan betah sama Wahabi itu, nggak bakalan betah. Kecuali kalau di dalam dirinya ya memang dia tidak mau belajar, merasa berat tatkala mendengar banyak perkara yang harus dia pelajari, mulai dari alatnya sampai hasil dari alat itu sendiri. Dan kalau misalkan tidak memiliki alat-alat seperti itu, dia tidak dikatakan tidak punya akses kepada Al-Quran, kecuali hanya membacanya saja, dan tidak punya akses ke dalam hadis, kecuali hanya untuk pengetahuan umum saja. Mereka tidak mau ya, karena Wahabi-Wahabi itu orang yang ingin instan di dalam agama. Jadi ingin memiliki akses sama dengan para ulama langsung kepada Al-Quran, ingin memiliki akses seperti para ulama kepada hadis, tapi disuruh belajar mereka nggak mau. Ya, mentok-mentoknya itu mereka cuma bisa belajar nahwu shorof, cukup untuk membaca karya-karya hasil ustadz-ustadz mereka. Nah, kalau misalkan dikejar nanti alatnya, saya yakin orang-orang Wahabi itu nggak bakalan ada fidzihan ilmunya itu, ya, nggak bakalan ada. Nah, ini ada bukti dari seorang Sutad Wahabois dari Malaysia mungkin ya, kelihatannya itu namanya Fakhrul Razi. Sebagaimana saya sudah singgung beberapa hari kemarin, ada pergeseran pola dakwah ya Wahabi itu, dari tadinya membid'ah-bid'ahkan amalan, sekarang kayaknya udah habis tuh masanya. Sekarang itu sudah mulai mengorek-ngorek akidah Asy'ariyahnya ya. Dan yang celakanya lagi, yang lucunya, mereka itu bukan hanya menyalahkan, tetapi sampai mengatakan kayak siapa Nidol kemarin ya, mengatakan bahwa Asy'ariyah itu lebih parah daripada deisme begitu. Saya kemarin salah dengar, kirain teisme, makanya saya bilang masa kok begitu. Saya kembalikan lagi kepada ilat maklul, memang saya salah dengar itu. Ya, itu sudah ada di dalam kitab-kitab Asy'ariyah. Jadi mengatakan seperti itu Sinidol itu ya. Ini kan lucu kalau sampai berkata seperti itu. Dan kita pun sebetulnya bisa mengatakan ya Wahabi itu lebih parah daripada orang-orang yang menyembah patung gitu. Bisa saja kita juga mengatakan seperti itu. Tapi kan yang ngapain ya? Nggak kayak gitu. Nah, kemarin kebetulan ada kisah saya itu dengan Syekh Said Podah. Kalau ada yang mau tahu kisahnya, komen di bawah ya. Nanti kita ceritakan nih.
Ada hubungannya sama sinetron. Nah, ini kembali lagi kepada siapa Fakhrul Razi itu ya. Dia mengatakan bahwa jihad dan makan bagi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak diisbat, tidak pula dinafi. Jadi dia itu cerita panjang lebar lah mengenai Allah itu di atas arsy, kemudian dia itu mencoba menguraikan apa yang difahami oleh Asy'ariyah apabila Allah itu di arsy. Kemudian dia itu mencoba untuk mengcounter, membantah apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Asy'ariyah. Dan jawabannya itu lucu. Jadi biasa kalau Wahabi mada nggak ada dalil yang lain, mereka itu ngomongnya cuman kayak gini aja. Ini tidak ada Qur'annya, ini tidak ada hadisnya. Sudah selesai itu. Ya, tatkala dikatakan tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, sudah selesai. Padahal tidak ada Qur'an, tidak ada hadis menurut pemahaman mereka. Ya. Ini kita harus tahu dulu bahwa Al-Quran dan hadis itu turunnya di dalam bahasa Arab. Sudah sering saya katakan, dalam bahasa Arab yang sedang puncak-puncaknya, pinnacle, yang mana para sahabat pun kalau misalkan melihat di dalam Sahihul Bukhari, itu mereka banyak yang tidak memahami apa kosakata-kosakata asing di dalam Al-Quran, makanya suka bertanya kepada Rasulullah SAW, atau misalkan seperti Ibnu Abbas yang baru mengetahui makna fatir itu setelah beliau berjumpa dengan dua orang badui yang sedang memperebutkan sumur, baru saya tahu apa itu makna fatiris samawati wal ard. Itu menunjukkan ya bahwa bahasa Arab itu sangat luas, dia nuans begitu, sangat detail. Bahkan para sahabat pun yang semasa dengan Rasulullah SAW membutuhkan kepada Rasulullah SAW di dalam beberapa kosakata yang dibutuhkan. Yang ada pada para sahabat saat itu adalah fasohatul kalam dalam pengertian tarkib dan makna jumali secara umum itu bisa dipahami, tapi belum tentu juga sahabat itu bisa memahami seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tiba-tiba datang begitu Wahabois ya, yang mereka itu nggak punya usul di dalam berpikir, tiba-tiba mengatakan Al-Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Ini ketololan ya. Nah, jadi kata si Fakhrul Razi begitu, apabila dikatakan Allah itu di atas, maka akan melazimkan kepada makaniyah dan jihatiyah ya, ketempatan dan kearahan. Dan itu Al-Quran tidak mengisbatkannya, Al-Quran pun tidak menafikannya. Jadi katanya ini saya langsung ingat ya, pantesan Ibnu Taimiyah itu bermasalah. Jadi ada orang-orang yang core ya, main core-nya itu pola berpikirnya ya seperti itu. Bukan ahli di dalam berpikir, tapi coba-coba untuk berpikir. Ya akhirnya kita yang jago berpikir itu gemes gitu ya. Kok bisa ada orang kayak gitu? Tapi memang kenyataannya ada yang kayak gitu. Kenyataannya itu banyak. Ibnu Taimiyah itu, Masya Allah, banyak kerancuan hasil dari berpikirnya. Ya salah satunya contohnya ya si Firandoi KW sama ini nih si Fakhrul Razi ini, lucu. Ini saya mengatakan dulu ya, begini. Kalau misalkan kamu mengatakan bahwa yang namanya isbat dan nafi pada satu perkara itu bisa tidak ada dua-duanya, sebagaimana dikatakan sama si Fakhrul Razi tadi. Jadi yang namanya makaniyah, jihatiyah itu oleh Al-Quran dan hadis dinafikan tidak, diisbatkan pun tidak. Dalam pengertian ya sudah, Al-Quran mengatakan Allah di arsy, tapi keadaan Allah itu berjihad tidak usah dinafikan, tidak usah diisbat, tidak usah ditetapkan, tidak usah dinegasikan. Keadaan Allah bertempat pun tidak usah ditetapkan, tidak usah dinegasikan. Ini sudah hilang akal ini. Kalau sudah seperti itu ya, dia membuang akal sama sekali. Itu nanti puncak-puncaknya sama juga kayak Kristen itu. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Sudah jangan ditanyakan lagi. Ya, itu kan kontradiksi. Oh, enggak ada kontradiksi. Udah kamu imani saja. Jadi dari mana saya memulai ya? Saya kasih mukadimah dulu seperti ini. Perkara yang harus disepakati oleh orang-orang berakal, atau saya jangan mengatakan harus disepakati ya. Ciri seseorang berakal, yaitu dia tidak akan membenarkan suatu kabar yang mana kabar itu sifatnya kontradiktif. Karena kejadian suatu perkara yang kontradiksi itu sudah dipastikan mustahil tidak akan terjadi.
Makanya di dalam ilmu tauhid itu kita membahas dulu yang namanya wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, apabila satu perkara ini dia menerima ada saja tanpa menerima tiada, maka dia wajib. Apabila suatu perkara ini hanya menerima tidak ada saja, tidak menerima ada, maka dia itu mustahil. Apabila sesuatu ini di dalam mahiyahnya, di dalam esensinya dia menerima ada dan tiada secara bersamaan dalam pengertian ta'akuli, maka dia disebut mungkin. Nah, nanti kalau sesuatu yang perkara yang mungkin ini dalam keadaannya ya cuma satu keadaannya itu dalam kenyataannya. Ya, misalkan yang namanya jirim nih materi. Materi itu kena gerak bisa, kena diam bisa. Secara makna esensial. Tapi tatkala dia ada di dalam kenyataan harus salah satu memilih, imma dia itu bergerak atau diam. Kalau dia tidak bergerak ya dia diam, kalau dia tidak diam dia bergerak. Dalam kenyataan tidak mungkin suatu esensi material ini dia bergerak tidak, diam pun tidak. Ini mustahil, ya. Bukan gerak dan diam yang relatif, itu malah sains-sains palsu begitu ya. Nah, jadi kontradiksi ini mustahil. Nanti ya banyak cabang dari kontradiksi. Nanti disebutkannya itu kalau di dalam ilmu tauhid ma yulzimul muhal fahuwal muhal. Perkara yang melazimkan kepada perkara yang mustahil, maka perkara itu mustahil. Jadi contoh misalkan ya, kita ambil mustahil dulu yang paling global, yang paling badihi, yaitu mustahilnya terjadi kontradiksi. Nah, ini kan di dalam kenyataan tidak mungkin nih ada kontradiktif, mustahil ada kontradiksi itu dalam kenyataan. Tatkala di dalam kenyataan mustahil terjadi kontradiksi, maka semua perkara yang dikira-kirakan akan melazimkan kontradiksi di dalam kenyataan, maka perkara yang dikira-kirakan itu sudah dipastikan mustahil. Seperti apa? Seperti suatu materi bergerak dan diam dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini mustahil terjadinya dalam kenyataan. Kenapa? Karena apabila suatu materi ini bergerak dan diam dalam waktu yang bersamaan, maka akan terjadi kontradiksi dalam kenyataan. Sedangkan kontradiksi dalam kenyataan itu mustahil, maka yang melazimkan kepada kontradiksi di dalam kenyataan itu mustahil. Dan ini sudah perkara yang Masya Allah ya, untuk orang yang sedikit saja memiliki akal, ini sangat jelas sekali, sangat terang benderang sekali. Contoh lagi misalkan Tuhan ada tiga ada satu. Jadi keadaan Tuhan itu ada tiga, dia sudah mustahil pada dirinya. Kenapa Kristen itu dikatakan menjadi agama yang paling jelek begitu ya? Kalau kata Syaikhuddin Ar-Razi itu agama yang paling jelek. Kenapa demikian? Karena Kristen ini bukan hanya mengatakan ada ilah lebih dari satu, tapi mengatakan ilah yang lebih dari satu itu bukan lebih dari satu, tapi cuma satu. Jadi mereka mengatakan ada tiga ilah, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya ini adalah Tuhan secara sempurna. Tapi dalam kenyataan mereka itu hanya satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Ini, dan itu bukan tarkib ya, bukan susunan. Jadi Tuhan A menjadi susunan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C menyatu jadi satu susunan. Itu pun tidak seperti itu. Itu sudah sejelek-jeleknya, udah bertingkat-tingkat tuh jahilnya itu, bodohnya itu. Nah, termasuk Salafi Wahabi yang diobrolkan sama si Fakhrul Razi ini saya harus mengatakan apa begitu ya, kalau lucu begitu kok bisa. Ini supaya jelas ya, saya mau mengutip Al-Quran nih di dalam surah An-Nisa ayat 82. Saking bahwa yang namanya kontradiksi itu dia tidak mungkin terjadi sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hujjah. Ya. Karena dulu itu kan orang-orang musyrik banyak yang mengira bahwa Al-Quran ini berasal dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dijawab seperti ini. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mendalami Al-Qur'an dengan sangat dalam? Dan apabila Al-Qur'an ini dia berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu ikhtilafan katsira, kontradiksi yang sangat banyak. Ini kalau misalkan dilihat dari segi mantik ya, nanti kita buka insya Allah, komen di bawah yang mau, kita akan membuka bahwa yang namanya mantik itu ada di dalam Al-Quran. Mantik itu diajarkan oleh Al-Quran. Sampai-sampai kita bisa mengatakan barang siapa yang menolak mantik, maka dia menolak Al-Quran. Kita lihat nanti ya. Ini misalkan salah satu contohnya, bahwa yang namanya kontradiksi itu dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merod orang-orang yang sudah diberi akal tapi tidak mau memakai akalnya.
Apabila mereka itu mendapati memang Al-Quran ini bukan dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan mendapatkan jenis ikhtilaf, jenis kontradiksi yang banyak sekali. Ya, karena kontradiksi itu banyak, ada laisa huwa huwa begitu ya, ada kemudian nikilabul haqaiq, kemudian ada asalisul marfu' dan lain sebagainya. Itu jenis kontradiksi banyak. Tidak ada satupun di dalam Al-Qur'an itu kamu terdapat jenis kontradiksi di dalam makna, bukan di dalam lafaz ya. Kalau lafaz makanya nanti harus dimajaz, harus ditakwil sebagian mana itu, atau harus dipakai makna kedua. Karena memang Al-Qur'an itu tidak mungkin ada kontradiksi. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apabila Al-Qur'an ini memang dari manusia, maka mereka akan mendapatkan banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Dalam pengertian kontradiksi ini dia dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak mungkin akan memberikan penjelasan yang mana penjelasan itu sifatnya kontradiktif. Ya, nggak mungkin. Jika seorang ini dia meyakini suatu perkara yang mana perkara ini adalah kontradiksi, ketahuilah itu sama Allah tidak akan dianggap, tidak akan di-ACC itu, karena itu manfiyun min Allah. Itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qat'an sama sekali begitu. Nah, tiba-tiba si Fakhrur Razi tadi mengatakan yang namanya makaniyah atau jihatiyah itu tidak diisbatkan dan tidak dinafikan di dalam Al-Qur'an. Ini ketololan yang luar biasa. Dan dia menisbahkan bahwa itu adalah akidah yang benar. Ya. Itu kan sudah tanaqud. Karena yang namanya nafi dan isbat dari suatu perkara itu tidak akan bisa terlepas dari perkara apapun. Tidak akan bisa terlepas dari perkara apapun. Ya. Itu kan A dan bukan A. Jadi bermakan dan tidak bermakan, berjihad dan tidak berjihad. Ini Al-Quran menafikan tidak, mengisbatkan tidak. Itu sudah tanakud, kontradiksi. Ya. Kemungkinan kecilnya itu menjadikan hal itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan makaniyah dan jihatiyah itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala itu sudah kontradiksi di dalam dirinya sendiri begitu. Itu sudah ikhtilaf, sudah kontradiksi. Kemudian itu dinisbahkan kepada akidah Islam, ini kan lucu begitu. Ya. Jadi Wahabi ini bagaimana? Dengan dalil yang sama, contohlah ya, misalkan kita katakan apakah Allah itu punya keponakan atau tidak? Kalau pakai pikirannya si Fakhrur Razi kayak gitu, ini malu namanya, nama mutakalimin terbesar itu di antaranya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ini Fakhrur Razi, fakhr apaan ya? Nggak ada fakhrnya orang-orang kayak dia itu, nggak ada kebanggaannya. Akalnya tidak dipakai sama sekali. Dengan istidlal yang sama, kita bisa mengatakan bahwa keponakan bagi Allah itu mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengisbatkan keponakan bagi Allah. Allah pun tidak menafikan keponakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah kakek dari siapa? Dari Nabi Isa. Ya, kakeknya bukan Subhanallah. Bukan bapaknya, atau misalkan kita katakan berarti siapanya Nabi Yahya itu berarti ya Allah itu mengatakan berpamannya ya, pamannya Nabi Yahya berarti. Terus mengatakan, oh ini dinafikan tidak bisa, diisbatkan tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Al-Qur'an tidak menafikan kepamanan dari Allah dan tidak pula menafikan kepamanan dari Allah. Jadi itu ya biarkan saja seperti itu. Ini ketololan lagi yang luar biasa begitu. Masa orang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akidah kotor seperti ini? Ini najasat akhir zaman ya seperti ini. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik, karena akidah akhir zaman ini sangat mahal sekali. Ya, kemarin ada perkataan, nanti kita bahas perkataan Nidol yang mengatakan bahwa Asy'ariyah pun sudah tidak tahu Asy'ariyah sendiri. Memang nanti akan kita bahas hal itu ya. Ini banyak sekali yang harus kita bicarakan. Cuman untuk saat ini mudah-mudahan ini selesai ya. Dicukupkan sekian dulu begitu. Jadi pola pikirnya Wahabi itu sudah acak-acakan. Sekali kamu jadi Wahabi apabila memang tidak benar-benar mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bagaimana bisa sampai selamat begitu. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.